Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar tumpuan. Lalu ada nanti kita akan juga sempat bahas mengenai shear force diagram, bending moment diagram, dan normal force diagram. Jadi kita bahas pertama adalah tumpuan. Jadi tumpuan itu umumnya terbagi 3 yang biasa digunakannya. Jadi ada tumpuan sendi atau roll atau jepit misalnya. Nah, kalau sendi itu dia cuma bisa menahan 2 gaya tetapi tidak bisa menahan momen, gaya horizontal dan gaya vertikal. Sedangkan tumpuan rel dia tidak bisa menahan momen, tidak bisa menahan gaya horizontal, dia hanya bisa menahan gaya vertikal. Nah, untuk tumpuan jepit dia mampu menahan semua gaya, momen, vertikal dan horizontal. Kita masuk ke jenis konstruksi yang umumnya digunakan di Indonesia. Ada 2, yaitu statis tertentu dan statis tertentu. Nah, bagaimana membedakannya? Ini dibuat dalam persamaan R sama dengan B tambah 2. B itu adalah jumlah batang, R adalah jumlah reaksi yang akan ditentukan. Jadi jika R lebih besar daripada B tambah 2, berarti adalah statis tak tentu. Nah, kita bisa ambil contoh di sini di mana ada contoh simple beam. Kita asumsi simple beam di sini ya, simple beam, terus ada sini sendi, sini ada roll, ada titik, ada beberapa reaksi nih, ada 1, ada 2, ada 3. Berarti kita masukkan persamaan tadi, R sama dengan B tambah 2, berarti sama dengan 1 ya. B ada jumlah batang, B1 tambah 2 sama dengan 3, berarti jumlah R sama dengan 3. Kita hitung tadi di sini adalah reaksi yang 3, 1, 2, 3, berarti ini adalah termasuk statis tertentu karena R tidak lebih daripada B tambah 2. Oke. Kita masuk ke selanjutnya, itu gaya normal. Jadi gaya normal itu apa? Gaya normal itu adalah gaya yang sejajar dengan garis kerja gaya, seperti yang ada di ilustrasi di gambar di sketsa satu ini, di mana gaya yang bekerja itu sejajar dengan garis gaya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita mendefinisikan dalam diagram gaya? Ya, biasanya ini dikenal dengan sebutan NFD ya. NFD itu apa? Normal force diagram. Jadi diagram gaya normal bahasa Indonesia-nya. Nah, kita contohkan di sini misalnya ada sebuah balok ya. Sebuah balok. Sini ada roll. Ya. Lalu kita asumsikan di sini ya, sini ada beban terpusat di tengah bentang dengan sudut ya, sudut. Oke, ini adalah P alpha. Lalu di sini ada gaya A. Di sini kita masuk, sini ada B, di sini ada alpha. Oke. Nah, bagaimana kita satu dan 2 ya. Jadi bagaimana selanjutnya menggambarkan gaya, menggambarkan Oke, di sini kita lihat ada sebuah gaya yang bekerja. Di sini ada gaya horizontal
Di sini ada gaya vertikal ya, tapi dia bentuk sudut, jadi kita asumsikannya sebagai gaya horizontal. Di mana kedua batang ini menjadi tertekan ya, seperti ilustrasi di atas. Nanti kita dapat simpulkan, kita bisa buat grafik diagramnya, ya, kita bisa buat grafik diagramnya. Berarti di sini bisa kita simpulkan, ya, di pada tengah batang ini terjadi normal force, ya. Normal ya, bisa disimpulkan seperti ini. Oke, kenapa dia negatif? Nah, di sini kita akan buat kenapa diagram ini negatif. Oke, dia akan bernilai positif jika gaya normal tarik ya. Nah, selanjutnya negatif jika gaya normal tekan. Oke. Nah, kita kembali lagi pada gambar di atas ya, menunjukkan bahwa adanya gaya normal diakibatkan oleh beban sebesar P alfa ya. P alfa yang apabila diuraikan gayanya menjadi gaya vertikal dan horizontal. Selanjutnya gaya arah horizontal di sini ya, arah ke kiri ya, akan dilawan oleh gaya alfa. Arah ke kiri akan dilawan oleh gaya PH ya, sehingga timbullah gaya normal tekan ya kan. Karena ditekan di sini makanya nilainya negatif. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah gaya lintang ya, gaya lintang atau biasa dikenal juga shear force diagram. Kita bisa singkat sebagai SFD ya, SFD. SFD. Jadi apa itu SFD ya? SFD itu susunan gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Oke. Nah, seperti apa kira-kira? Jadi ini berlawanan dari gaya normal tadi ya. Kalau gaya normal itu adalah gaya yang sejajar ya, sejajar dengan sumbu batang. Sedangkan gaya lintang yang tegak lurus atau horizontal, vertikal. Tapi kita juga tidak bisa asumsi vertikal karena dia tegak lurus ya dengan sumbu batang. Oke. Kita coba asumsikan di sini ada sebuah balok ya, seperti tadi juga ada sebuah balok, terus ini adalah garis kerja gaya ya, garis kerja gaya. Nah, gaya lintang itu adalah gaya yang bekerja berlawanan atau tegak lurus terhadap sumbu batang. Oke, seperti sini ya. Ini adalah garis kerja gaya ya. Garis kerja gaya ini adalah gaya yang terjadi, jadi dia berlawanan ya. Nah, kita akan coba menggambar tentasinya. Kita ambil contoh, misalnya kita ambil contoh aja ya. Misalnya di sini ada simple beam. Kita kembali simple beam lagi. Kita terlalu kecil ke bawah. Coba di sini simple beam. Kita gambar lagi, ada sendi di sini.
Lalu di sini kita buat sendiro, ya, sendiro. Ada beban terpusat di tengah bentang, asumsikan P. Oke, di sini ada RVA, di sini ada gaya lagi. Oke, ini kita asumsikan sebagai A, ini B, ya. Lalu ini setelah udah oke. Bagaimana cara kita menentukan sumbu diagram Servo's diagramnya? Ini sangat mudah sekali. Kita bisa lihat di sini karena gaya ada di tengah bentang. Oke. Kita bisa lihat kita akan tinjau arah gaya, kita asumsikan dari A menuju ke B, ya. Jadi karena di tengah bentang, kita bisa mulai arah gaya dari sini, ya. Kita mulai arah gaya, kita asumsikan dulu, kita tarik garis lurus dulu di sini, ya. Jadi ke bawah ini ada nilainya negatif, ke atas positif. Jadi kita asumsikan arah gaya menuju sini, ya, harus menuju ke tengah bentang di sini, ya. Tengah bentang, lalu dia akan turun sejauh ini juga, ya, karena dia gaya terpusat dengan jarak yang sama di sini kita asumsikan. Oke, lalu menuju lagi ke 0. Di sini bernilai positif, di sini bernilai negatif. Oke, ya. Seperti itu, ya. Nah, sebuah teman bisa memahami, ya. Kenapa dia bernilai, ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif. Nah, ini adalah cara mainnya, ya. Jadi positif jika searah jarum jam, ya. Negatif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat, ya, menunjukkan bahwa nilai gaya lintang akan positif apabila perputaran gaya yang bekerja searah dengan jarum jam dan diarsir tegak lurus. Nah, pada gambar ini kita lihat karena gaya bekerja dari A ke B, berarti arah gaya adalah seperti ini, ya. Dari A ke atas dan menuju ke B, berarti ke bawah, ya. Berarti yang di bawah adalah B dan yang A adalah yang ke atas. Oke, bisa dipahami, ya. Oke, kita akan masuk ke momen, ya. Yang ketiga adalah momen atau disebut juga bending moment diagram. Nah, saya akan langsung saja, kita cepat saja, cepat. Saya akan buat perumpamaan di sini. Ada simple beam, ada roll di sini, ya, dimana akan dibebani gaya di tengah. Ini A, ini B. Lalu di sini terdapat reaksi RA, di sini reaksi B. Lalu kita tarik lagi di sini. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan mengenai grafiknya. Jadi ini adalah gambar
bending momen diagram secara grafis ya. Jadi teman-teman yang belum tahu momen itu apa, jadi momen itu adalah momen gaya dikali jarak. Nah, inilah persamaan dari momen ya. Jadi gaya dikali dengan jarak. Jarak di sini adalah jarak yang tegak lurus dengan garis kerja gaya ya. Garis kerja gaya. Nah, di diagram ini kita bisa lihat bahwa pada titik C terjadi momen. Pada titik C kita akan tinjau ya, pada titik C. Pada titik C ini ada gaya bekerja, berarti momen terjadi diasumsikan berada di titik C. Berarti momen di titik C diasumsikan sebesar momen di titik C sebesar RA dikali L1. Itulah momen terjadi di C. Nah, bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah atau bagian dalam yang mengalami tarikan.